Baik, kita ke Mas Seno. Mas Seno, ini kan kalau kita lihat bahwa PDIP ini mengutus politisinya Ahmad Basarah untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Mas Anies Baswedan. Nah, respon Mas Anies sendiri gimana? Apakah dalam pertemuan atau pembicaraan itu setuju untuk bergabung menjadi kader atau minimal menjadi petugas partai dari PDIP? Ya, saya nggak berani menjadi juru bicara Mas Anies ya. Artinya nanti itu biar Mas Pasti Anies kan ada yang laporan, menunjukkan. Mas. Tetapi kita sudah menyampaikan bahwa sebenarnya yang disampaikan oleh Bu Mega itu bukan serta-merta menutup kesempatan orang per orang. Kita tidak pernah diajarkan untuk punya sentimen khusus ke orang per orang hanya karena pribadinya. Tetapi ini berlaku untuk semuanya. Artinya setiap pihak eksternal, orang-orang baik, tokoh-tokoh anak bangsa yang ingin maju ke pilkada bersama dengan PDI Perjuangan, sebaiknya ya tentunya tegak lurus patuh terhadap konstitusi, terhadap Pancasila, terhadap ideologi, dan terutama juga sebagai mekanisme kepartean terhadap platform dan gagasan perjuangan partai. Jadi sesimpel itu, jadi nggak cuma untuk Mas Anies. Dan Bu Mega kan bilang bahwa tadi melihat ada Satgas pakai baju hitam merah segala macam minta dukung Mas Anies dan seterusnya. Di PDI Perjuangan kita tidak mengenal pressure dari luar begitu. Yang kita tahu kalau frekuensinya sama, ada kecocokan, ya bisa jalan bareng. Nah, masalah bisa akadnya kapan? Ini kan pertanyaannya sebenarnya akadnya kapan nih kalau memang benar sama Mas Anies misalnya. Itu ya sebentar lagi lah, kan tinggal 2-3 hari lagi itu hilalnya sudah kelihatan sekali. Mas. Karena yang pasti inisialnya A ya, calon gubernur kita. Oh, inisialnya A, dia udah dikasih inisial. Ahok, gitu. Bisa Andika, A. Baik, kalau inisialnya A, ya kita nanti biar publik menanti-nantikan itu, entah Anies, entah Ahok, wakilnya siapa, Mas? Ya, wakilnya kita sedang melihat ya, artinya suara dari arus bawah juga sangat kencang, banyak poster yang muncul, itu kan, berapa hari terakhir, itu misalnya Anies Rano Karno, Anies Hendrar Prihadi, Ahok dengan siapa, jadi ya nama-nama itulah yang kurang lebih tentu sekarang kami pertimbangkan. Lebih kemananya, bisa kemana saja, bisa ke arah Betawi, arah ke mana lagi, ke Semarang juga bisa. Jadi tergantung nanti beberapa hari terakhir ini semua berlaku sangat cepat. Tapi yang penting satu lagi, yang penting PKPU-nya juga harus segera didilkan, disahkan oleh KPU. Kalau kita sudah ngobrol begini, sudah rasa-rasanya kita patuh pada MK, tapi kalau ada 4 gulipat lagi untuk menjegal peraturan yang kemarin sudah dibahas, saya rasa itu akan mengecewakan banyak orang, dan rakyat Indonesia saya kira sangat menaruh perhatian pada itu. Jadi selain bicara tentang ini, kita juga punya concern untuk mengawal itu di DPR. Iya, kita kawal bersama-sama. Kalau gitu Mas Hanta, kita dapat bocoran Mas dari Mas Seno bahwa inisialnya paling tidak yang akan diusung adalah inisialnya A. Jadi A ini ada siapa? Peluang besarnya A ini Anies atau justru kader internalnya Ahok maupun Andika? Kalau saya berangkat dari data ya, pasti partai memiliki data, tidak sembarangan serampangan dalam mengusung. Data survei itu memang yang terkuat selain Ridwan Kamil adalah Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama, yang panggilannya Pak Ahok. Jadi memang betul inisial A ini secara elektabilitas ya, kalau boarding pass-nya megangkan PDI Perjuangan. Jadi kalau Cagup mungkin kalau mau bicara realistis datanya Pak Ahok atau Pak Anies. Wakil tadi bisa jadi Pak Rano Karno atau Hendi atau Hendri Prihardi tadi. Jadi kalau bicara dari konteks peluang kemenangan memang tidak keluar dari 4 nama itu. Cuma memang Anies kan berarti bertarung dengan Pak Ahok di internal PDI Perjuangan di Jakarta. Kalaupun Pak Anies lahirnya didukung oleh PDI Perjuangan dalam konteks ke depan jangka panjang di Pilpres mungkin menjadi ancaman bagi Mas Ganjar yang juga menjadi figur nasional. Nah, karena itu menurut saya memang ini PDI Perjuangan sebenarnya membuka peluang. Jadi mau Anies siapapun aturannya sama, tinggal di Pak Aniesnya. Kalau Pak Anies mau masuk PDI Perjuangan sepertinya jadi nih. Atau ada mengikutin arahan Ibu Mega, mengikutin siapa wakilnya dan seterusnya. Meskipun Anies Baswedan berhitung pasti, karena otomatis Mas Anies kan kita realitasnya lah, Mas Anies ini kan sudah pernah jadi gubernur, kemudian maju ke Pilpres 2024. Pastilah
posisi Gubernur Jakarta ini menjadi instrumen atau eskalator bagi Anies Baswedan mau maju lagi 2029. Itu tidak bisa pungkiri lagi. Nah, karena itu pasti Anies berhitung di 2009-nya, bukan sekedar Jakarta. Apakah dengan bergabung dengan PDI Perjuangan akan memperkuat peluang dia di 2009? Anies pasti posisinya sudah bergeser nih, spektrum politiknya. Karena resikonya sama-sama besar, Mas Hanta ya? Ya biasa saja sebenarnya. Mas Anies juga pernah bergeser beberapa kali kan, sebelumnya bersama Gerindra, kemudian seterusnya bergeser. Ini bagus, politik ini menunjukkan kepada publik, harus terdidik semua. Inilah karakter politik. Anies Baswedan bisa berpindah-pindah kemanapun sesuai dengan dinamika politik yang berkembang. PDI Perjuangan pun bisa mendukung Pak Ahok, tapi bisa juga mendukung Anies Baswedan. Jadi memang mendukung rakyat Indonesia itu jangan mendukung mati-matian, mendukungnya jangan dengan hati. Cukup dengan dengan rasional saja, karena dinamikanya terus berubah. Jadi menurut saya bagi PDI Perjuangan sama kuatnya, karena lawannya Ridwan Kamil, saya ulangi, tidak sangat kuat. Jadi kalau Pak Ahok yang didukung PDI Perjuangan itu juga masih berpeluang menang, tidak harus Mas Anies. Kalau sebangunnya Ahok dengan PDI Perjuangan itu terkonsolidasi, kalau dengan Pak Anies saling melengkapi. Meskipun ada tantangan-tantangan lainnya. Jadi opsional bagi PDI Perjuangan, tidak lebih baik Anies atau tidak lebih baik Ahok. Dua-duanya cukup kompetitif, sama-sama perspektifnya relatif kuat. Baik, kalau kita berbicara soal calon gubernur dan calon wakil gubernur dari PDIP ini, bagaimana peluangnya di Pilkada Jakarta untuk bertarung di Pilkada Jakarta ini? Iya, peluangnya cukup besar menurut saya, cukup besar. Ini yang kabar baik ya, sekali lagi kabar baik bagi demokrasi dan bagi rakyat, bagi pemilih, terlepas soal Anies Baswedan, terlepas soal PDI Perjuangan, meminimalisir kemungkinan melawan bumbu kosong atau melawan calon boneka. Nah, Jakarta, saya jawab pertanyaan tadi, itu akan terjadi kompetisi yang sungguhan. Katakan Ridwan Kamil tidak revisi, lawannya siapa? Bisa Anies Baswedan. Anies Baswedan kan ada plus minusnya, bergabung PDI Perjuangan mungkin pemilih PKS bergeser. Tapi Ahok juga, Pak Ahok didukung oleh PDI Perjuangan juga sama. Karena itu mana yang lebih kuat, kalau saya ditanya ini kompetitif. Kalau data kami terakhir di Poltering Indonesia, Anies dan Ridwan Kamil memang Anies lebih tinggi. Tapi kan belum diasumsikan Anies bersama PDI Perjuangan. Kalau Anies bersama Ahok itu relatif masih Pak Ahok di atas. Tapi ketika berpasangan relatif kompetitif. Jadi poin saya apa, meskipun koalisi Ridwan Kamil didukung 12 partai, yang satunya satu partai, karena pilkada itu memilih orang, bukan memilih partai, maka tidak ada faktor terlalu kuat, faktor siapa di belakangnya, faktor partai apa yang mendukung, itu faktor nomor 2, nomor 3. Faktor nomor satunya adalah figur. Nah, jawaban saya figur kompetitif. Ridwan Kamil melawan Ahok, Ridwan Kamil melawan Anies Baswedan relatif kompetitif. Kenapa Anies menjadi kompetitif? Karena Anies bergabung PDI Perjuangan ada risiko politik, kemungkinan terdegradasinya. Begitu juga Pak Ahok melawan Pak Ridwan Kamil juga kompetitif. Pak Ahok masih bagus elektabilitasnya. Jadi bagi PDI Perjuangan tidak ada lebih baik, sama-sama bagus. Mendukung Ahok, mendukung Pak Anies sama-sama bagus. Itu dia yang membuat hitung-hitungannya hingga saat ini masih cukup alot, Mas Hanta. Iya, Mas Seno, artinya paling tidak jika tidak Anies adalah Ahok ini yang kemudian dua nama ini yang merucut di internal PDI Perjuangan. Tapi untuk Anies Baswedan, ada tidak sih syarat kemudian jika Anies ingin diusung oleh PDI Perjuangan harus menjadi kader terlebih dahulu? Muncul tidak syarat itu secara langsung gamblang dari Bu Mega? Ya kalau kami itu simpel Mbak, kita kalau Bu Mega mengajarkan bahwa kita berpolitik harus dengan mata hati. Artinya ada mekanisme partai yang harus dilalui karena kami partai mencoba menjadi partai pelopor, menjadi partai modern yang itu kita tahu ada tantangan menurunnya party ID di seluruh dunia. Secara pengalaman sejarah politik di Indonesia, kami ini sebagai partai politik yang berasas kaderisasi, berapa kali kami misalnya kalau pakai istilah populer itu dikhianati. Ini bukan hanya dikhianati bicara tentang orang per orang ya, tapi pengkhianatan itu juga berkaitan dengan nilai, berkaitan dengan pengkhianatan terhadap komitmen, berkhianat terhadap ideologi Pancasila, terhadap konstitusi. Buat kami itu banyaklah contohnya yang bisa disebut di dalam sejarah politik PDI Perjuangan. Maka kami nggak mau lah di masa depan ini harus semakin ketat sistem kami untuk memastikan agar kaderisasi itu berjalan dengan baik. Dan jika ada kerjasama politik yang terjadi di dalam pilkada dengan tokoh-tokoh eksternal, kami ingin agar visi pembangunan semesta berkelanjutan itu bisa masuk ke dalam tokoh-tokoh ini dan mereka punya komitmen untuk melaksanakan. Termasuk memerahkan Anies Baswedan, Mas Seno? Ya salah satunya bukan hanya Pak Anies ya, siapapun yang mau bergabung itu harus seperti itu. Jadi sebenarnya ini nggak eksklusif kepada Mas Anies. Tetapi kalau Mas Anies tertarik untuk sama PDI Perjuangan,
ya silahkan berjuang dengan mekanisme partai yang telah kami tentukan. Saya rasa sangat simpel persyaratannya gitu. Baik Mas Seno, jadi kapan PDIP akan mengumumkan cagup dan cawagupnya Nah, di ini Jakarta? Ya ini kan sudah 2 gelombang, tinggal beberapa daerah saja yang belum, tapi ini daerah yang seksi semua yang belum kami umumkan memang. Jadi dalam waktu dekat, sangat dekat, saya yakin 2-3 hari lagi itu sudah akan diumumkan. Yang pasti sebelum penutupan pendaftaran kan, jadi paling lambat ya Senin. Nah, itu dia, Baik, paling terima pas kasih Senin. Mas Kita Seno, nantikan. betul. Terima kasih juga Mas Hanta. Kita akan lihat jawaban dari teka-teki dukungan PDIP di Pilkada Jakarta Terima ini. kasih Mas Seno, terima kasih Mas Hanta. Salam sehat Terima untuk kasih Anda Pak semua. Maria, Terima kasih. Mas Aditya.